Dilaporkan warga Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Direktur Pabrik Kelapa Sawit PT Sawit Inti Prima Perkasa atau SIPP, ditahan Gakum KLHK. Ada pengaduan terkait adanya tidak mentaati sanksi administrasi oleh PT SPP, dan yang kedua adalah PT SPP membuang air limbah tanpa izin ke media lingkungan hidup. Orang jahat, Pak. 3 tahun mereka tidak mau, bilang jahat. Datang kepada kami, minta maaf pun dari si Erik tidak ada, Pak, kepada kami, Pak. Jadi tolong ditegakkan hukum ini, Pak. Mereka ini orang jahat, hukum saya ada dengan menurut undang-undang, Pak. Kepada para penyidik untuk mendalami kasus ini, tidak hanya berkaitan dengan dugaan pencemaran lingkungan hidup, tapi juga akan mendalami terkait dengan tindakan pidana korporasi. Kita mempertanyakan penangguhan penahanan dilakukan majelis. Diduga dilakukan PT SPP ini itu pasal 98 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Itu ancaman paling singkat 3 tahun, paling lama 10 tahun. Dendanya 3 miliar sampai 10 miliar. Karena kan salah satu pertimbangannya melakukan negosiasi sama pihak korban, ternyata itu tidak ada sama sekali. Berarti kan itu alasannya sangat-sangat dipertanyakan. Korban sudah 3 tahun, minta maaf pun tidak ada. Memang nggak remeh kami orang miskin, orang tidak ada, orang lemah. Ya, kita minta putusan majelis ini benar-benar memberikan rasa keadilan. Dan kita tahu tindakan yang dilakukan oleh PT SIP ini, ya, untuk mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan lingkungan hidup. Ke Polhukam kemana juga ada, ke Presiden ada, nah itu. Ada. Kalian tidak menepati janji, kalian itu kurang ajar. Korban limbah PT SIPP Roslin juga langsung mempertanyakan kepada Hakim Bayu mengapa majelis hakim mengabulkan penangguhan penahanan terhadap kedua terdakwa Erik dan Agus jelang Ramadan lalu. Menurut Roslin, penangguhan penahanan terhadap kedua terdakwa aneh, lantaran sampai saat ini perusahaan tak pernah melakukan ganti rugi atas lahannya yang rusak akibat pencemaran limbah sawit PT SIPP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Ramdan. Saya dari Prodi Ilmu Hukum, NIM saya 233201301. Di sini saya akan menceritakan sedikit beberapa terkait peristiwa-peristiwa ataupun bencananya terkait dengan hukum lingkungan. Di sini pun ada pencemaran lingkungan hidup di Riau segera disidangkan yang katanya itu. Saya akan menceritakan yang pertama tuh di negara kita sendiri di Indonesia. Pertama, penyidik penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan ataupun Gakum KLHK bersama jaksa kejaksaan Republik Indonesia menyerahkan 2 tersangka pencemaran lingkungan hidup di Bengkalis, Riau beserta barang bukti pada Senin 06 Maret 2023. Penyerahan dilaksanakan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap ataupun P21 oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Tersangka kasus pencemaran ini atas nama AN yang berumur 40 tahun selaku General Manager PT SIP yang beralamat di Kelurahan Galang Suka, Kecamatan Galang atau Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dan Eka yang berumur 33 selaku Direktur PT SIP yang beralamat di Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Adapun di sini penyidik Gakum KLHK sebelumnya telah melakukan penahanan terhadap tersangka AN yang berumur 40 tahun pada 18 Mei 2022 di rumah tahanan Bareskrim Polri. Sedangkan tersangka Eka 33 tahun ditahan pada 21 September 2022 di rumah tahanan negara kelas 1 Jakarta Pusat. PT SIP merupakan pabrik kelapa sawit ataupun bahasa Inggrisnya disebut crude palm oil yang berlokasi di kilometer 6 Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Perusahaan tersebut dilaporkan telah melakukan pencemaran lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis. Setelah dilakukan rangkaian kegiatan, pengumpulan bahan dan keterangan serta penyidikan, diperoleh
fakta bahwa perusahaan tersebut menyebabkan pencemaran lingkungan hidup berupa dumping limbah dengan melakukan pembuangan limbah secara langsung, bypass, dan pengelolaan instalasi pengelolaan air limbah ataupun IPAL yang tidak sesuai dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan hidup UKL ataupun UPL. Selain itu ditemukan juga perusahaan tidak memiliki perizinan pengelolaan limbah dan limbah B3. Di sini pun kawan-kawan saya akan sedikit menceritakan terkait adapun kasusnya hukum lingkungan di negara lain, yaitu di Afrika. Masalah lingkungan teratas di Afrika pada tahun 2024 sekarang yaitu adalah masalahnya satu, deforestasi, yaitu deforestasi adalah salah satu faktor utama yang merusak keseimbangan ekologi seluruh planet. Tidak hanya di Afrika, erosi tanah, perubahan iklim, penurunan cuaca, hujan, dan banyak kondisi buruk lainnya. Sebagian disebabkan oleh pembukaan hutan untuk dijadikan kayu dan lahan pertanian. Kawasan hutan di seluruh Afrika telah ditebangi karena berbagai alasan. Salah satunya yaitu adalah kakao, salah satu tanaman komersial terbesar di benua itu. 4 negara Afrika, Pantai Gading, Ghana, Nigeria, dan Kamerun menggunakan lahan yang sangat luas untuk memproduksi sekitar 3/4 kakao dunia. Ketika hutan hilang, masyarakat lokal kehilangan sistem yang membuat mereka aman dari banjir. Gading, Gina, Nigeria, dan Kamerun menggunakan lahan yang sangat luas untuk memproduksi sekitar 3/4 kakao dunia. Ketika hutan hilang, masyarakat lokal kehilangan sistem yang membuat mereka aman dari banjir. Hutan berfungsi sebagai spons, menyerap curah hujan, menstabilkan tanah, dan melepaskan air secara terus-menerus. Akibatnya struktur tanah berubah dan vertikal tanah terikat erat menjadi terganggu seiring dengan meningkatnya laju deforestasi di Afrika. Saat hujan deras, banjir bandang terjadi akibat hilangnya tutupan lahan akibat pengundulan hutan. Ketika tutupan hutan ditebangi, limpasan air dengan cepat masuk ke aliran sungai, menaikkan permukaan sungai dan meningkatkan kerentanan desa, kota, dan lahan pertanian terhadap banjir, terutama pada musim hujan. Adapun di saat curah hujan menurun seiring dengan hilangnya hutan, pertanian selalu sangat bergantung pada cuaca, khususnya di Afrika sendiri. Para petani membutuhkan pasokan. Yang pertama itu ada cahaya, kehangatan, dan curah hujan yang konsisten untuk menghasilkan makanan yang menjadi andalan kita semua. Deforestasi di Afrika mengakibatkan berkurangnya kelembaban yang terserap ke atmosfer. Lebih sedikit curah hujan berarti meningkatkan kemungkinan terjadinya kekeringan. Saat ini negara-negara Afrika sedang meningkatkan tanggung jawab keuangan mereka. Misalnya Rwanda telah berjanji untuk merestorasi 2 juta hektar pada tahun 2020, meningkatkan anggaran restorasi sebesar 3 kali lipat selama 5 tahun terakhir. Sementara Malawi mengumumkan komitmen sebesar US 4,5 juta untuk implementasi restorasi yang dipimpin oleh generasi muda. Baik, cuman segitu kawan-kawan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan yang tadi saya sampaikan, mohon dimaafkan. Yang penting yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal, yakin usaha sampai yakusa.